Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Marsaulina. Saya merupakan salah satu mahasiswi D3 Kebidanan di Poltekkes Jakarta 3, kelas 1A, dengan NIM P37324220008. Kali ini saya akan menjelaskan tentang obat antibiotik dan obat emesis dengan mata kuliah farmakologi dan dosen pembimbing Bapak Febrit Eka Sadi Putra, APT MM. Obat antibiotik. Apa sih obat antibiotik itu? Antibiotik itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya anti adalah lawan dan bios adalah hidup. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat antibiotik ini merupakan suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri maupun jamur yang berkhasiat obat apabila digunakan dalam dosis tertentu. Nah, obat antibiotik ini memiliki beberapa golongan. Yang pertama penisilin, yang kedua tetrasiklin, yang ketiga cefalosporin, yang keempat quinolone, yang kelima linkomisin, yang keenam makrolida, yang ketujuh sulfanamida, yang kedelapan antibiotik glukopeptida, yang kesembilan aminoglikosida, dan yang kesepuluh karbapenem. Setiap golongan pada antibiotik ini memiliki fungsinya masing-masing, jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya pada penisilin. Pada penisilin ini bisa digunakan untuk kondisi yang terkena infeksi bakteri seperti infeksi streptococcus, meningitis, gonore, faringitis, dan untuk pencegahan endokarditis. Nah, berbeda dengan aminoglikosida. Pada aminoglikosida ini bisa digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri aerob gram negatif. Nah, antibiotik aminoglikosida ini cukup efektif dalam melawan bakteri seperti Mycobacterium tuberculosis dan Staphylococcus. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang antibiotik dalam kehamilan. Jadi pada kehamilan itu tidak bisa semua obat atau antibiotik itu diberikan. Nah, di sini ada beberapa antibiotik yang bisa diberikan pada ibu hamil. Contohnya yang pertama itu di sini ada penisilin. Nah, penisilin ini digunakan untuk mengobati infeksi pada bakteri. Untuk mekanisme kerjanya sendiri itu adalah dia nantinya akan menghambat sintesis dinding sel. Sintesanya terganggu sehingga dinding menjadi kurang sempurna dan tidak tahan terhadap tekanan osmotis dari plasma dengan akibat yaitu pecah. Cara kerja ini juga berarti bahwa penisilin hanya akan aktif bekerja pada satuan patogen yang sedang tumbuh dengan aktif. Untuk dosisnya sendiri itu bisa diminum tiap 5 jam dengan jumlah 200-500 mg per harinya. Untuk merek dagang dari penisilin sendiri ini adalah ada amoksisilin, ampicillin, diclocasilin, oxacillin, dan penisilin V kalium. Cara mengkonsumsi antibiotik penisilin ini itu adalah dengan cara kita meminumnya dalam keadaan perut kosong atau 1-2 jam sebelum makan dan dengan cara ditelan menggunakan bantuan air putih. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, antibiotik penisilin ini bisa dikonsumsi pada jam yang sama di setiap harinya. Jadi misal mengkonsumsinya itu jam 10 pagi, itu kan 2 jam sebelum makan siang. Nah, di esok harinya itu kita mengkonsumsi antibiotik penisilin ini pada jam 10 pagi juga dan berlaku untuk hari-hari berikutnya, seperti itu. Yang kedua itu ada cefalosporin. Nah, cefalosporin di sini itu merupakan pembunuh bakteri yang cara kerjanya itu hampir sama dengan penisilin. Untuk dosisnya sendiri itu dibagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama itu efektif dalam mengobati infeksi bakteri gram positif. Contohnya itu adalah cefadroxil. Nah, untuk dosisnya itu 1-2 gram dalam sekali dosis atau 2 dosis terbagi. Untuk dosis generasi kedua itu efektif dalam mengobati infeksi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Contohnya di sini adalah Cefaclor. Untuk dosisnya 750 mg setiap 8 jam atau maksimal 4 gram per hari. Untuk generasi ketiga di sini itu hampir sama dengan generasi kedua, yaitu mengobati infeksi bakteri gram positif dan negatif. Tetapi bedanya di sini adalah pada generasi ketiga itu lebih efektif untuk mengatasi bakteri yang sudah resisten dengan cefalosporin generasi sebelumnya. Untuk contoh obatnya di sini adalah Cefixim dengan dosis 50-100 mg 2 kali sehari.
Untuk generasi keempat di sini juga sama, dia efektif untuk mengobati infeksi bakteri gram positif dan gram negatif. Tapi bedanya, generasi keempat ini sering diresepkan untuk infeksi bakteri yang cukup berat. Untuk contoh obatnya di sini itu adalah Cevipim dengan dosis 500 mg sampai 1 gram tiap 12 jam. Dan yang ketiga itu ada golongan makrolida. Mekanisme kerjanya itu adalah menghambat sintesis protein sel. Nah, golongan ini itu merupakan alternatif pilihan setelah penisilin dalam pengobatan terhadap gonore dan sifilis dalam kehamilan. Contoh dari obatnya itu di sini ada azitromisin, claritromisin, dan eritromisin. Obat-obat tersebut baik dikonsumsi atau lebih baik dikonsumsi itu dalam keadaan perut kosong. Untuk dosisnya sendiri 1-2 gram per hari tiap 6 jam. Untuk antibiotik selanjutnya di sini ada chloramphenicol. Nah, mekanisme kerjanya adalah menghambat sintesis protein sel. Untuk merek dagangnya sendiri itu ada banyak. Contohnya bufacetin, sendofenicol, Chloramax, chloramidina, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk dosisnya itu berbeda-beda. Contohnya di sini ada bufacetin. Bufacetin itu ada 2 bentuk, yaitu kapsul dan salep kulit. Untuk dosis dari kapsulnya itu ada infeksi yang rentan itu 50 mg per kilogram berat badan per hari dalam 4 dosis terbagi. Kemudian untuk salep kulitnya itu oleskan tipis-tipis pada daerah yang terkena infeksi sebanyak 3-4 kali sehari. Nah, contoh antibiotik yang terakhir itu adalah golongan aminoglikosida. Mekanisme kerjanya itu menghambat sintesis protein kuman. Nah, untuk merek yang sering digunakan itu ada gentamisin, tobramycin, dan amikasin. Golongan aminoglikosida ini memiliki efek samping untuk wanita hamil dan laktasi, yaitu salah satunya adalah dapat melintasi plasenta dan dapat merusak ginjal dan juga menyebabkan ketulian pada bayi. Oh ya, untuk dosis dari golongan aminoglikosida ini itu adalah pada umumnya diberikan 2-3 kali sehari dalam dosis terbagi. Topik dari pembahasan yang kedua itu adalah obat emesis. Emesis di sini adalah bisa disebut dengan mual muntah. Untuk mual sendiri itu adalah ketidaknyamanan pada perut yang sering mendahului muntah. Jadi biasanya sebelum muntah itu orang akan mengalami mual dahulu. Nah, untuk muntah di sini adalah pengosongan dari isi perut melalui mulut. Itu biasanya yang keluar tuh seperti air atau makanan-makanan yang kita makan sebelumnya. Kemudian di sini ada mekanisme terjadinya muntah. Muntah dapat terjadi apabila ada stimulasi pada pusat muntah di medula batang otak. Muntah dimulai dengan tarikan napas yang dalam dan penutupan glotis atau celah yang menghubungkan faring dan trakea. Kontraksi otot-otot di bawah rongga dada atau diafragma menekan ke bawah, ke arah lambung, dan kontraksi otot-otot perut menekan rongga perut sehingga tekanan di dalam rongga perut meningkat dan isi lambung bergerak ke atas. Sewaktu lambung terperas antara otot-otot di bawah rongga dada di bagian atas dan rongga perut yang mengecil di bagian bawah, isi lambung terdorong ke atas melalui kerongkongan yang melemas dan keluar melalui mulut. Nah, pada saat itu, glotis dan saluran hidung tertutup, sehingga bahan muntah tidak masuk ke dalam saluran napas. Dan siklus seperti ini akan terus terjadi terulang hingga lambung kosong. Muntah terjadi karena adanya penyebab, dan penyebab muntah di sini itu adalah yang pertama efek samping dari obat atau kemoterapi, yang kedua gangguan sistemik atau infeksi, yang ketiga kehamilan, yang keempat gangguan vestibular, yang kelima infeksi atau peningkatan tekanan pada SSP, yang keenam peritonitis, yang ketujuh gangguan hepatobiliar, yang kedelapan radiasi atau kemoterapi, dan yang kesembilan obstruksi gastrointestinal. Kalau tadi penyebab mual muntah pada kondisi normal, di sini ada penyebab mual muntah pada saat kehamilan, yaitu contohnya yang pertama ada peningkatan hormon chorionic gonadotropin, yang kedua ada peningkatan hormon progesteron, yang ketiga ada kekurangan vitamin B6, dan yang keempat ada meningkatnya sensitivitas pada bau.
Kondisi emesis itu bisa disembuhkan atau bisa diminimalisir dengan menggunakan obat antiemetik. Nah, obat antiemetik ini dibagi menjadi beberapa golongan. Contohnya adalah yang pertama ada antagonis serotonin 5-HT3, yang kedua ada kortikosteroid, yang ketiga ada antagonis reseptor neurokinin atau NK1 antagonis, yang keempat ada penotiazines dan butyropenones. Kemudian yang kelima adalah substitut benzamides. Yang keenam ada H1 antihistamines dan anticholinergic drugs. Yang ketujuh adalah benzodiazepines dan yang kedelapan adalah cannabinoids. Contoh obat-obatan emesis yang bisa digunakan dalam kehamilan itu adalah contohnya pertama ada domperidon, yang kedua ada metoclopramid HCl, yang ketiga ada promethazine, yang keempat adalah pratiazine theoclat, yang kelima ada pridoxin HCl, dan yang keenam adalah ondansetron. Untuk dosis dari obatnya sendiri saya ambil dari domperidon. Nah, dari obat domperidon ini pada kondisi mual dan muntah untuk dewasa 10 mg 3 kali sehari. Untuk anak-anak kurang dari 12 tahun atau sama dengan 12 tahun atau kurang dari 35 kg itu dosisnya 250 mikrogram 3 kali sehari. Dan dosis maksimalnya itu 750 mikrogram per kilogram berat badan sehari. Untuk kondisi mual muntah akibat kemoterapi dan radioterapi itu untuk anak-anak 0,2 sampai 0,4 mg per kilogram BB per hari setiap 4 sampai 8 jam sekali. Untuk kondisi merangsang produksi ASI, dosis awalnya itu 10 mg 3 kali sehari. Jika setelah 7 hari hasilnya belum optimal, dosisnya itu dapat ditingkatkan menjadi 20 mg 3 kali sehari. Untuk cara konsumsinya itu obat dikonsumsi 30 menit sebelum makan dan sebelum tidur. Sekian pemaparan dari saya, Dea Marsaulina. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, karena pada dasarnya juga saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.